Bismillahirrahmanirrahim. Sehat sakit itu adalah kehidupan. Tidak menjadikan seorang terhina karena sakit, dan tidak menjadikan orang mulia karena dia sehat. Sama seperti kaya dan miskin. Kaya dan miskin tidak akan menjadikan seorang hina di mata Allah. Karena ketika nanti di pintu surga disebutkan Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari bahwa aku berdiri di ambang pintu surga, maka aku pun menyaksikan bahwa kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedang orang-orang yang kaya memiliki kekayaan tertahan. Jadi kaya dan miskin itu bisa kita ambil menjadi persamaan, seperti halnya sehat dan sakit. Makanya ketika kita pun sakit, tidak perlu kita menjadikan terkucil, rendah hati, patah semangat, putus asa dan lain sebagainya. Yang justru kita pupuk ketika kita sakit, kita harus terus bersabar. Jadi sakit itu menjadikan pecut, motivasi kita untuk meningkatkan takwa kita. Perkuat sabar, karena sakit itu adalah penggugur dosa. Karena Nabi SAW pernah menderita sakit, pernah menderita demam yang sangat keras. Lalu Ibnu Umar menyebutkan bahwa, ya Rasulullah, engkau menerima demam yang sangat keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku menderita demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Lalu Abdullah pun berkata bahwa engkau mendapatkan 2 pahala. Lalu Nabi SAW menjawab, "Naam, ya, benar." Lalu beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendapatkan sakit, tusukan duri atau yang lebih ringan dari itu, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunan. Tertusuk duri saja atau penyakit yang lebih ringan daripada itu bisa menggugurkan dosa. Apalagi jika kita saat ini atau ada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit yang parah, menahun, belum kunjung sembuh, yakinlah itu jalan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, jalan Allah untuk menaikkan derajat kita, jalan Allah untuk meningkatkan martabat kita nanti di akhirat. Makanya kita harus memperkuat sabar kita. Sabar dengan apa yang ketetapan Allah. Karena tidak ada satu kejadian pun yang telah Allah tetapkan itu tidak terjadi. Maka ridho kita terhadap apa keputusan Allah. Terima sakit kita, sabar. Karena dengan sabar itu justru bisa menjadikan seorang yang sakit bisa menjadi syahid. Karena Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwa, apakah kalian tahu siapa yang diistilahkan syahid di antara umatku? Lalu para sahabat terdiam. Lalu Ubadah bin Samit yang ketika itu sedang sakit berkata, sandarkan saya. Lalu ia pun berkata, ya Rasulullah, yang dinamakan syahid adalah orang yang sabar, yang mengharapkan balasan dari Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu orang yang syahid dari umatku sangat sedikit.
Padahal orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla adalah syahid. Yang mati terkena taun, syahid. Yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan orang yang meninggal karena melahirkan, syahid. Anak yang meninggal dalam kandungan itu yang akan juga menarik ibunya dengan tali pusarnya masuk ke dalam surga. Ini yang disebutkan bahwa sabar itu merupakan jalan untuk mengubah kondisi. Walaupun kita orang yang sakit, itu bisa menjadikan kita syahid. Termasuk terkena penyakit taun. Apalagi di saat ini pandemi corona COVID-19 yang mungkin masih mewabah di sebagian besar daerah, wilayah, negeri, tentu butuh kesabaran kita. Karena orang yang sabar disebutkan ini juga yang akan menjadikan pahala syahid baginya. Karena memang taun itu adalah penyakit yang menular. Namun walaupun disebutkan bahwa taun itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki, namun Allah jadikan penyakit taun, penyakit menular itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang beriman terkena penyakit taun menular tersebut, jika ia sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka tidak akan menimpanya selain yang telah digariskan Allah baginya, maka baginya pahala syahid. Ini yang digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehat dan sakit itu bukan jaminan kemuliaan seseorang. Orang yang sakit menahun, orang yang sakit berkepanjangan, orang yang sakit parah belum tentu dia hina di mata Allah. Barangkali di hadapan kita mereka termasuk hina, mungkin menjijikkan bagi kita yang melihatnya, tapi di mata Allah bisa jadi dia orang yang mulia karena sabar dia dengan penyakitnya, sabar dia dengan apa yang dia terima, ridho dia dengan apa yang dia terima. Karena sabar aja sendiri dalam sakit itu bukan hanya berkaitan dengan apa yang dia terima. Karena banyak sabar dalam sakit itu, sabar dalam amarah. Bagaimana ketika orang sakit lebih sensitif, butuh pelayanan, butuh dilayani. Ketika orang yang melayaninya kurang dapat melayani, tentu emosi dia juga mungkin bisa terluapkan. Ini butuh kesabaran. Termasuk dalam hal ini juga makanan. Yang namanya orang sakit, tentu makanannya juga berbeda. Tentu makanan adalah makanan yang baik bagi kesehatannya. Tidak hanya sekedar makanan yang halal, tapi juga makanan yang baik. Karena dalam Islam itu disebutkan bahwa makanan dalam Islam itu ya silakan yang halal dan thayyib. Jadi tidak hanya sekedar halal, tapi juga thayyib juga. Jadi bagi orang yang sakit, apa makanan yang baik bagi orang yang sakit? Tidak memancing sakitnya bertambah parah. Dan bagi sebagian orang, rasa sakit itu juga kadang dinikmati olehnya. Ini yang kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menghina, mencibir seseorang karena sakit. Ini mungkin kutukan, ini karena dosanya, ini karena salahnya. Hindari itu. Karena bisa jadi sakit seseorang itu bisa menjadi kenikmatan baginya. Karena pada zaman Nabi SAW bahwa Shaddad bin Aus
pernah menemui sahabat ingin menjenguk saudaranya sakit. Lalu ketika mereka mendatangi saudaranya yang sakit itu, lalu mereka ketika sampai itu menanyakan, bagaimana kabarmu pagi ini? Lalu saudaranya itu menjawab, saya pagi ini dalam keadaan nikmat. Jadi ia anggap penyakitnya itu adalah nikmat. Ini akhlaknya para sahabat. Sakit itu dirasakan sebagai nikmat. Belum lagi kita sampai ke bagaimana sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai Nabi Ayub sendiri untuk berdoa memohon kesembuhan, beliau sungkan. Sampai beliau hanya menyampaikan bahwa aku sakit ya Allah. Hanya mengabarkan. Ini yang perlu sama-sama perlu kita pahami, bagaimana adab kita terhadap orang yang sakit. Karena ketika kita menjenguk orang sakit itu ada keberkahan di dalamnya, ada rahmat yang luas di situ. Dan ini menjadi pegangan juga terutama bagi saya pribadi, bagi kita, bahwa ketika menjenguk itu rahmat itu sangat luas. Apalagi ketika kita berada di sisi orang yang sakit, maka rahmat Allah juga berlimpah ruah. Dan ketika disebutkan bahwa orang yang sakit itu menggugurkan dosanya, bisa jadi ketika ia meninggal dalam keadaan sakit, dia sabar, dia ridho, Allah angkat dosa-dosanya, Allah gugurkan, bisa ia langsung menjadi penghuni surga karena telah Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Itu bisa jadi. Karena apa yang kita alami di dunia ini itu kebalikannya nanti, itu yang terjadi akan di akhirat nanti, di surga nanti. Di dunia ini kita mengalami sakit, sehat, tapi ketika di surga kita tidak akan pernah sakit, kita akan terus sehat. Di dunia ini kita mengalami penuaan, di surga kita tidak akan pernah tua, kita akan tetap muda. Begitu juga di dunia ini ada rasa nikmat, ada rasa bosan, ada dan lain sebagainya. Tapi ketika di surga, semua yang kita rasakan itu semua adalah nikmat. Dan itu semua kekal. Jadi bersabar tadi kembali itu menjadi kunci daripada ketika orang yang sedang sakit. Sabar juga kepada yang menjaga, merawatnya. Ini juga yang kadang perlu kita menjadi pegangan bagi kita ketika ada keluarga kita sakit, saudara kita yang sakit. Perlu adanya kira yang mendampingi, yang menjaga yang sakit, yang paham agama. Bagaimana orang yang menjaga sakit ini bisa juga membimbing orang yang sakit ini untuk tetap takwa, tetap juga menjalankan sholatnya, tetap juga bagaimana orang yang sakit itu tetap kokoh dalam agamanya. Karena tidak jarang juga orang yang sakit di sini kadang sering terbentur dalam masalah keyakinan. Dikala sakit yang parah, di sini keimanan bisa berbalik. Ini makanya perlu ada orang yang mendampingi
yang mengerti agama, memahami agama, sehingga bisa menjadi penguat, pengokoh bagi orang yang sakit. Dan yakin kita jangan sampai kita berputus asa dalam sakit, karena tidak ada penyakit ya kecuali dengan izin Allah tadi. Begitu juga dengan kesehatannya, dengan kesembuhannya, dengan obatnya, itu juga dengan izin Allah. Bahkan penyembuhan tidak semata-mata itu berkaitan hanya dengan obat. Karena dengan puasa, dengan sedekah, itu bisa menjadi obat bagi seseorang. Bisa menjadi obat bagi seseorang. Ini pernah saya pengalaman pribadi ketika pernah suatu ketika saya dalam keadaan kondisi yang kritis. Dalam kondisi yang kritis, dalam arti kata sepertinya saat ini nggak ada waktu kesempatan lagi untuk panjang umur. Tapi ketika itu kita keluarkan semua apa yang kita punya. Saya sampaikan karena kebetulan sambil nyetir. Saya keluarkan semua apa yang ada di dompet, saya sedekahkan di orang di pinggir jalan. Sampai orang yang di pinggir jalan itu pun terkejut ketika menerima sedekah itu. Namun saya berpikir bahwa apa yang saya berikan ini, ya inilah harta terakhir yang bisa saya sedekahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal saya. Tapi di balik itu, tidak jauh dari habis bersedekah itu, seperti diberikan jalan untuk mendapatkan penyembuhan. Sehingga seketika itu juga badan terasa enak, hilang terasa penyakit yang beberapa hari yang bisa menyebabkan kematian. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwa ketika Nabi SAW menjenguk seorang sahabat, ketika itu seorang sahabat tersebut itu sakit parah. Bahkan saking parahnya, dan mungkin orang jijik karena wajahnya itu penuh kutu, sampai pernah kutu. Jadi kebayang orang sakit wajahnya penuh dengan kutu, sampai Nabi SAW menyebutkan, mengapa aku melihat kamu dalam keadaan sakit yang sedemikian parah dan belum pernah aku lihat sebelumnya, dan aku melihat kamu dalam keadaan kepayahan yang sedemikian memuncak dan belum pernah aku lihat sebelumnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, apakah kamu mempunyai kambing? Lalu sahabat itu menjawab, tidak. Lalu beliau berkata, laksanakanlah saum 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin, dan untuk setiap 1 orang miskin sebanyak setengah sak. Ini obat yang disebutkan Nabi SAW. Ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari itu. Jadi pengobatan itu juga tidak melulu kadang berkaitan dengan obat, dengan pil, dan yang lain sebagainya. Bahkan dengan sedekah, dengan puasa, itu bisa jadi pengobatan. Bisa jadi itu yang menyembuhkan kita. Karena kita minta, karena yang maha menyembuhkan itu hanyalah Allah. Adapun tenaga medis, dokter, tabib, dan lain sebagainya, itu adalah jalan dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesabaran ketika kita ditimpa sakit. Apapun itu kita harus mesti sabar. Semoga para sahabat, saudara-saudara, saudari sekalian yang mungkin pada saat ini sedang ditimpa sakit, semoga dimudahkan
penyembuhannya dan diangkat penyakitnya, sehingga kita dapat semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah. Niatkan dalam hati kita bahwa ketika sakit kita tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jadikan ketika nanti syarat niat kita untuk menambah semakin meningkat takwa kita. Jangan ketika kita sakit kita dekat dengan Allah, tapi ketika sehat nanti justru kita makin menjauh dari Allah. Harusnya ketika sakit kita dekat dengan Allah, dan sehatnya pun harus lebih dekat dengan Allah. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahu a'lam bishawab.